Pada zaman dahulu, di kerajaan Pasir Batang, hiduplah seorang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Ia memiliki dua putri yang sangat berbeda sifatnya. Putri sulung bernama Purbalarang. Ia adalah seorang yang dikenal pendengki, sombong, dan kasar terhadap orang di sekitarnya. Sedangkan adiknya Purbasari dikenal berhati lembut, ramah, dan suka menolong. Anak-anakku, maksud ayah mengundang kalian pada hari ini bukanlah tanpa alasan. Usia ayah tidak lagi muda. Oleh karena itu, ayah ingin menentukan siapa di antara kalian yang akan meneruskan tahta kerajaan ini. Kalau soal itu sih, ya jelas aku paling pantas. Semua orang kan juga tahu. Aku akan menerima keputusan ayah. Pilihan ayah jatuh kepada Purbasari. Hah? Kenapa dia sih? Padahal kan jelas-jelas aku yang paling tua dan aku yang paling pantas. Tapi keputusan ayah tetap harus dihormati. Aku hanya menjalankan apa yang seharusnya. Seharusnya itu aku. Cukup, Purbalarang. Oke, kalau itu keputusan ayah. Semoga keputusan ayah gak salah. Persekutuan gelap dengan penyihir. Gak masuk akal banget. Serius deh. Kenapa sih harus dia? Padahal kan jelas-jelas aku yang paling pantas. Hei, baru datang kok suasana begini. Kamu dengar sendiri kan tadi di istana? Soal tahta. Iya, soal tahta. Padahal kan aku sudah ngebayangin bagaimana kalau aku akan menjadi penggantinya. Tapi malah dia yang dipilih. Oke, kalau kamu serius, bagaimana kalau kita bikin sesuatu? Sesuatu? Sesuatu gimana maksudmu? Sesuatu yang bisa bikin kamu dapatin tahta yang seharusnya menjadi milik kamu. Menarik. Ayo. Ayo. Tidak semua orang berani datang ke tempat ini. Kalian pasti menginginkan sesuatu. Aku mau menyingkirkan Purbasari. Keinginan yang sangat besar. Ada harga yang harus kalian bayar. Selagi hasilnya jelas, aku nggak menjadi masalah. Berikan ini dan lihat bagaimana wajahnya menjadi buruk rupa. Serius, sesimpel ini. Aku nggak sabar banget melihat Purbasari menjadi buruk rupa dan harta kerajaan berubah menjadi milikku sepenuhnya. Pergilah, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Nih, ambil sebagai imbalannya. Kutukan dan pengasingan Purbasari. Ada apa? Santai aja kok, aku nggak lagi marah. Aku cuma mau kasih ini. Untukku? Iya, biar kamu tetap fit. Oh, oke, terima kasih. Diminum ya. Kenapa tubuhku aneh sekali? Putri, ada apa? Apa yang terjadi padaku? Putri, kenapa? Kok jadi seperti ini? Pasti gara-gara minuman tadi. Tidak mungkin. Mana kau tabib, cepatlah. Ternyata lebih parah dari yang aku bayangkan. Sekarang, siapa yang akan bakal percaya kepadanya? Ayah, lihat Purbasari. Dia terkena penyakit aneh dan pulihnya semakin parah. Apa maksudnya? Ayah tidak khawatir kalau itu menular. Bagaimana kalau rakyat ikut terkena? Kan keselamatan
rakyat harus diutamakan, apalagi dia calon ratu. Purbasari, Ayah, Ayah lihat sendiri kan, apakah ayah akan membiarkannya di istana ini? Bagaimana kalau semua orang ikut tertular? Kan ayah? ayah tidak punya pilihan lain. Demi keselamatan kerajaan, kau harus meninggalkan istana. baiklah ayah. Aku akan menerima keputusan ayah. Tapi percayalah, kebenaran akan terlihat pada waktunya. Perintah turun ke bumi. Guru Minda, Ya Bu. Ibu sudah memilihkan yang terbaik untukmu. Hah? Yang terbaik? Itu menurut Ibu. Selera aku berbeda. Aku nggak bisa asal pilih. Memangnya seperti apa yang kamu inginkan? Ya minimal selevel sama Ibu lah. Kalau itu sih impossible aja sih, Bu. Kita juga cantik. Dan juga menarik. Kalau begitu, kau tidak akan menemukannya di sini. Maka turunlah ke Buana Panca Tengah. Hah? Turun ke bumi? Ibu serius? Di sini aja yang lolos, apalagi di bawah sana. Guru Minda, jika kamu menginginkannya, maka jalanilah. Fine, aku turun. Tapi tidak sebagai dirimu sekarang. Kau akan menyamar menjadi Lutung. Hah? Lutung? Ya minimal menjadi manusia biasa Bu, yang masih proper gitu Bu. Agar kau tahu siapa yang tulus. Atau juga nggak ada yang dekati. Itulah resikonya. Baiklah, aku akan jalani. Pertemuan di hutan pengasingan. Di tengah hutan yang sunyi, Purbasari kini menjalani hari-harinya jauh dari istana tanpa kemewahan dan tanpa pelayanan. Namun hari itu, sesuatu yang tidak biasa datang menghampirinya. Kebenaran tuh keterlaluan. Kalau menyingkirin orang tuh, ya minimal kasih bekal kek. Dan ini kenapa masih ada sih? Aku kira kalau aku bertahan nanti sini bakal hilang. Hai. Muka kamu kenapa? Aku dikutuk sama kakakku, makanya aku diusir ke sini. Jelek ya? Siapa bilang? Apa? Siapa bilang muka kamu jelek? Aku lihat wajah kamu fine-fine aja. Masa sih? Iya, walaupun kamu dikutuk, wajah kamu tetap cantik kok. BDW, kamu diusir dari kerajaan, kenapa? Soalnya mestinya aku jadi ratu. Kamu putri. Iya. Kalau begitu, aku punya solusi buat kamu. Apa itu? Makan ini. Itu doang. Iya, ini buah, bukan buah biasa. Tapi aman kan? 50-50. Nggak lucu. Hahaha. Enggak kok, aku nggak bakal nyakitin kamu kok. Ya udah, aku percaya. Gitu dong. Penyelesaian raja dan siasat baru. Di istana, keadaan raja semakin memburuk. Namun, tidak semua orang-orang benar-benar peduli akan hal itu. Purbalarang, kemarilah. Apa? Ayah ingin memberitahumu sesuatu. Apaan? Panggil kemari Purbasari ke sini. Hah? Buat apa ya? Ayah kan bentar lagi akan meninggal dan semua tahta kerajaan jatuh kepada tanganku. Kenapa sih kalian selalu bersaing? Iya, mau dibuat undangan kayak gimana? Ayah akan mengadakan adu ketampanan pasangan. Oh alah, kalau soal itu sih, yang jelas aku yang menang. Ya, kan kamu sudah punya pasangan. Siapa namanya? Indra Jaya. Siapa tahu Purbasari juga telah menemukan seseorang di luar sana. Hah? Siapa sih yang mau sama dia? Dia kan jelek. Sudah, laksanakan perintah. Biar Purbasari, apa kabar? Ayah ngadain lomba bukan adu cantik, karena itu udah jelas siapa pemenangnya. Tapi adu ketampanan pasangan. Gue yakin lo nggak punya. Selamat berjuang, Rom calon ratu. Sayembara ketampanan Makan pasangan. gultik di warung Pak Slamet. Cakep. Ini siapa sih? Cantik banget. Kamu bisa aja. Oh iya Lutung, aku baru dapat undangan nih dari kerajaan.
Apa katanya? Aku disuruh ikut sayembara adu ketampanan pasanganku versus kakakku. Emangnya kamu punya pasangan? Enggak sih, aku jomblo. Lutung, gimana kalau kamu aja yang ikut sama aku? Hah? Serius? Iya, serius. Emangnya kerajaan kamu bisa dimasuk Lutung? Aku nggak peduli, soalnya dari semua orang yang stay, cuman kamu. So, jika aku harus berdiri di sana, I want it to be with you. Ya udah, oke, aku ikut. Ya udah, nggak usah dipikirin. Ayo kita berangkat. Let's go. Kedatangan Purbasari dan Sang Lutung. Yang mulia Purbasari telah datang. Akhirnya mereka datang juga. Itu siapa? Seriusan, itu pasangannya? Jangan-jangan si Lutung ini pasanganmu? Masa iya rakyat raja mau punya raja kayak monyet sih? Purbasari tahu nggak? Arti dari pasangan monyet itu bukan literally pasangan monyet. Mungkin dia nggak segantung pasanganmu, tapi dia lebih baik daripada kalian yang busuk inner beauty-nya. Hades, sayangnya ini bukan kompetisi pakai hati. Cukup. Sayembara akan terus berlanjut. Semua peserta akan dinilai tanpa terkecuali. Baiklah, kalau gitu kita mulai aja sekarang. Setuju? Setuju. Purbasari, kalau kamu nggak mau malu, mending kamu pulang aja. Aku nggak akan mundur. Udah tahu kalah, kenapa masih di sini? Bikin malu aja. Lutung, pergi sana. Nggak usah seenaknya. Nggak apa-apa, Purbasari. Aku yang mengumpulkan buat kamu. Lutung, jangan pergi. Ngapain sih dikejar? Emang pasangannya udah pergi. Belum. Sayembara belum selesai. Tapi pasangan dia kan udah pergi. Ya jelas aku dong yang menang. Kan pasanganku masih ada. Mungkin dia akan kembali. Purbasari, ini aku Lutung. Hah? Aku akhirnya kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Akibat cinta dan tulus darimu. Bentar. Sebenarnya kamu bukan monyet. Sebenarnya siapa kamu ini? Hamba adalah Sahyang Gurminda, putra dari Sunan Amu dari Kayangan. Berdirinya di sini sebagai seorang yang mencintainya. Purbasari, cobaanmu begitu berat, namun hatimu tetap baik. Sedangkan kau Purbalarang sibuk menilai rupa orang sampai lupa membaiki hati diri sendiri. Maka dari itu, mulai hari ini tahta kerajaan akan saya berikan kepada Purbasari. Kisah Lutung Kasarung mengajarkan kita untuk tidak menghakimi seseorang dari penampilan luarnya dan menghargai ketulusan hati, kebaikan, kesabaran, dan kesetiaan pada akhirnya akan mengalahkan sifat serakah, iri hati, dan kesombongan. 永不放弃的梦。